Asam terus mencoba untuk memanjat pohon, seraya menyenteri ayam yang bertengger di dahan pohon. Demi anak dan juga istrinya, dia berusaha melawan rasa takut demi mendapatkan ayam itu. Selama ini Asam tidak pernah melakukan hal semacam ini, apalagi menaiki pohon jambu di tengah malam. Pohon jambu milik orang lain pula. "Bang, udah belum?" saut Irfan dari bawah. Asam terhenti sejenak, melihat ke bawah di mana Irfan sedang berjaga. "Sedikit lagi, jangan berisik." Dia kembali menekapkan kepalanya melihat ayam di atas sana. Perlahan namun pasti, tangan Asam terulur ke depan dengan hati-hati. Terlihat dahinya mulai dipenuhi keringat karena aktivitas yang cukup menguras tenaga. 1, 2, 3. Kukuku, kukuku. Ayam betina itu memberontak saat Asam meraih kakinya. Asam sempat panik ketika ayam tersebut mengeluarkan suara yang cukup berisik. Dia takut sang punya rumah tiba-tiba terbangun dan mengira dia adalah maling. Tanpa pikir panjang, Asam segera loncat turun dari atas pohon itu. "Ayo cepat pulang." Iya bang." Irfan dan juga Asam bergegas keluar dari pagar rumah tersebut. "Siapa itu?" Sial, karena suara kokokan ayam tadi membuat sang punya rumah akhirnya terbangun. Terlihat Asam dan Irfan langsung bersembunyi di balik semak-semak. "Apa ada orang di sana?" Asam mencoba untuk menelan salivanya sekuat tenaga. Demi apa dia sampai rela bersembunyi seperti ini kalau bukan demi istrinya tercinta? Irfan yang juga nampak panik segera menutup mulutnya dan juga menutup mulut ayam itu agar tidak bersuara. Terlihat pria bertubuh kekar dengan tato yang hampir memenuhi lengannya berjalan seraya terus melirik kanan kiri dengan penuh kecurigaan. Setelah beberapa saat, sepertinya pria itu menyerah dan segera berbalik kembali masuk ke dalam rumahnya. Akhirnya Asam dan juga Irfan bisa bernafas lega. Saking leganya karena berhasil lolos, Irfan sampai terduduk di atas tanah seraya menyangkal keringat yang bercucuran dari dahinya. Selamat ini semua demi calon keponakanku tercinta. Semoga saja kelak anak yang Kak Pipa lahirkan tumbuh menjadi anak yang soleh atau soleha, dan bisa berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga kepadaku," ucap Irfan. "Amin, sekarang kita harus pulang. Aku harus segera menyembelih ayam ini agar ibu bisa langsung memasaknya untuk Pipa." Dengan langkah perlahan Asam dan juga Irfan meninggalkan tempat itu. Pukul 2 dini hari, Mira sudah terbangun dari tidurnya seolah sudah terbiasa di jam itu. Umi akan memasak untuk menu sahur karena pamannya memang sudah terbiasa makan masakan yang baru saja dibuat, bukan yang dipanaskan. Saat melangkah menuju dapur, tanpa sengaja dia melihat Yuda sedang mengaji di musala kecil yang ada di dalam rumah tersebut. Mira yang tadinya hendak pergi menuju dapur kini berbelok berdiri di ambang pintu memandang Yuda. Sejenak dia nampak terpana saat mendengar lantunan ayat suci yang keluar dari mulut Yuda. "Masya Allah, kapan ya aku bisa seperti itu? Kalau dipikir-pikir semua orang pernah melakukan kesalahan, dan Yuda begitu cepat berproses memperbaiki dirinya. Padahal belum lama ini dia baru saja terluka karena mantan istrinya menikah lagi," batin Mira. Yuda yang baru saja selesai mengaji segera menutup Al-Quran di tangannya. Kemudian memandang ke arah pintu. Sejak tadi dia sudah merasa jika ada seseorang yang memperhatikannya. "Kenapa kamu hanya berdiri di situ, tidak sholat tahajud?" Mendengar pertanyaan Yuda membuat Mira menepuk jidatnya sendiri. Bagaimana bisa dia melupakan sholat sunnah yang begitu banyak syafaatnya? "Ah, benar juga, kamu tidak menungguku. Tidak diperkenankan seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan darah atau ikatan perkawinan melaksanakan ibadah sholat berduaan." Mira mengangguk paham. Semakin hari dia semakin merasa bahwa dirinya dan Yuda banyak berbagi ilmu satu sama lain, meski mereka masih sama-sama belajar istiqomah dalam beribadah. "Oh begitu, lalu kamu tidak berniat menghalalkan aku gitu?" "Heh?" Mata Yuda membulat sempurna dengan tubuh yang tiba-tiba saja terpaku saat mendengar ucapan Mira. Sajadah yang tadi dia lipat sampai terjatuh dari tangannya.
Hahaha, aku hanya bercanda. Serius sekali. Bang Yuda halalin adik bang, hahaha. Mira segera melangkah pergi meninggalkan tempat itu sambil terus tertawa cekikikan karena merasa berhasil mengerjai Yuda. Di tempat yang sama, Yuda masih diam terpaku hingga beberapa saat akhirnya bibirnya berucap, "Astagfirullah, wanita itu benar-benar, bisa-bisanya dia mengerjaiku." Tak Yuda pungkiri, dia sempat terkecoh hingga mengira Mira benar-benar serius dengan ucapannya. Saat makan sahur bersama, sesekali Yuda melirik Mira yang sedang duduk di samping Umi, menikmati makan sahur. Entah sejak kapan dia jadi semakin rajin memperhatikan Mira. Dia pernah begitu mencintai Asam. Apakah sekarang perasaannya kepada pria itu telah hilang? Atau kedatangannya ke pesantren ini hanya untuk pelarian, bukan untuk melupakan? Batin Yuda. Nak Yuda, karena sekarang sedang bulan puasa, jadi saya mau kamu menginap di asrama bersama para santri pria, ucap Kiai Ali. Baik Kiai, baru saja saya ini bicarakan tentang hal ini karena pasti banyak kegiatan yang akan dilaksanakan di pesantren, ujar Yuda. Benar, kamu harus ikut terlibat. Kiai menoleh menatap Mira yang terlihat fokus dengan makanannya. Mira, kamu juga. Mulai besok kamu akan tinggal di asrama santriwati, sambil memperdalam ilmu agama kamu di bulan suci Ramadan ini. Akan banyak kegiatan bermanfaat di sana. Jadi Paman harap kamu bisa belajar banyak. Insya Allah aku mau saja Paman. Semakin hari aku semakin betah di sini. Rasanya nyaman sekali dan tahun ini adalah tahun pertama aku melaksanakan ibadah puasa. Tiba-tiba saja aku teringat Papa dan Mama. Mereka pasti sudah bahagia ya di surganya Allah. Raut wajah Kiai Ali tiba-tiba saja berubah menjadi sendu saat melihat kedua air mata Mira yang nampak berkaca-kaca saat mengingat kedua orang tuanya. Insya Allah, doakan saja kedua orang tua kamu tenang di sana. Umi mengusap punggung Mira perlahan. Sudah, jangan ditangisi lagi. Kedua orang tua kamu pasti sangat bahagia jika mengetahui anak mereka terus belajar menjadi anak yang lebih baik. Kamu tidak perlu merasa sendiri, karena di sini ada Umi dan juga paman kamu. Insya Allah kelak kamu pun akan menemukan jodoh yang sama-sama mencintai Allah. Dan jodoh itu biasanya tidak perlu dicari jauh-jauh. Bisa jadi sebenarnya jodoh kamu ada di sekitar kamu, sambung Kiai Ali. Mendengar ucapan sang paman membuat Mira langsung menegakkan pandangannya menatap seorang pria yang saat ini sedang duduk di hadapannya. Seketika Yuda langsung salah tingkah ketika melihat Mira langsung menatap ke arahnya. Saat mendengar ucapan sang kiai, jika benar jodoh itu tidak perlu dicari jauh-jauh, apa benar pria di hadapan ini berkemungkinan besar menjadi... kenapa aku juga malah memikirkan ucapan paman yang jelas-jelas hanya bercanda saja, batin Mira.